sehingga identitas dan lokasi internet tidak dapat dilacak. Hal ini memberikan privasi yang lebih baik dengan menghindari pelacakan dari pihak ketiga seperti penyedia layanan internet atau pengiklan online. Lalu menyembunyikan lokasi geografis membuat aktivitas kita menjadi anonim. Nah, lalu selanjutnya ada mengakses konten yang diblokir dan dibatasi atau geo-restriction content. Nah, VPN memungkinkan untuk terhubung ke server di negara lain sehingga kita dapat mengakses konten yang tidak tersedia di lokasi seperti streaming layanan Netflix, Hulu, atau BBC IP Player dengan katalog konten dari berbagai negara dan mengakses situs web atau layanan yang diblokir pemerintah penyedia layanan internet lokal. Nah, lalu VPN juga mengamankan koneksi pada jaringan Wi-Fi publik. Nah, seringkali kita tidak memiliki perlindungan terhadap enkripsi, membuat data yang dikirimkan melalui jaringan ini rentan terhadap pencurian. Nah, VPN menciptakan terowongan aman untuk melindungi data, meskipun jaringan Wi-Fi sendiri itu tidak aman. Manfaatnya tuh kita bisa menghindari pencurian data oleh peretas yang terhubung ke jaringan yang sama, melindungi aktivitas seperti transaksi perbankan atau pembelian online atau pengiriman file pekerjaan yang berisi data penting. Lalu selanjutnya ada protokol VPN. Di sini ada beberapa protokol VPN yang populer pada VPN. Nah, yang pertama ada OpenVPN. Ya, yaitu protokol open source yang dikenal karena keamanannya yang tinggi dan fleksibilitasnya. Protokol ini mendukung berbagai algoritma enkripsi seperti AES256 yang membuatnya sangat andal untuk keamanan data. Kelebihannya itu dapat bekerja di berbagai port, termasuk port 443 yang membuatnya sulit untuk diblokir oleh firewall. Nah, komunitasnya juga besar untuk mendukung perkembangan dan peningkatan fitur kompatibel dengan banyak sistem seperti Windows, macOS, Linux, Android, atau iOS. Nah, kekurangannya tuh konfigurasinya sedikit rumit kalau ingin digunakan pemula dan memerlukan lebih banyak sumber daya dibandingkan protokol lainnya. Lalu selanjutnya ada IPv2, yaitu Internet Key Exchange Version 2, protokol yang sering dikombinasikan dengan IPsec untuk memberikan keamanan yang stabilitasnya tinggi. Protokol ini sangat cocok untuk perangkat mobile karena kemampuannya untuk mempertahankan koneksi meskipun perangkat berpindah jaringan seperti dari Wi-Fi ke data seluler. Nah, kelebihannya juga cepat dan efisien karena mendukung metode enkripsi modern, sangat stabil untuk koneksi mobile, mendukung fitur auto reconnect jika koneksi terputus. Nah, kalau untuk kekurangannya tidak selalu tersedia pada semua platform atau tanpa perangkat lunak tambahan. Lalu rentan terhadap firewall jika tidak dikonfigurasikan dengan benar. Lalu selanjutnya ada L2TP, Layer 2 Tunneling Protocol, yaitu protokol tunneling yang sering dipadukan dengan IPsec untuk menambahkan lapisan keamanan. Protokol ini banyak digunakan karena kemudahannya dalam pengaturan dan kompatibilitas dengan sistem operasi modern. Nah, kelebihannya itu mudah digunakan dan sering langsung tersedia di perangkat tanpa instalasi tambahan, menawarkan keamanan yang lebih baik dibandingkan protokol lama seperti PPTP. Nah, kekurangannya karena menggunakan kombinasi dua protokol, kecepatannya itu cenderung menjadi lebih lambat, rentan terhadap firewall karena menggunakan port standar yang mudah diblokir. Lalu ada WarGuard, yaitu protokol VPN modern yang dirancang untuk menjadi lebih ringan, cepat, dan mudah diimplementasikan dibandingkan protokol VPN tradisional. Dengan basis kode yang lebih kecil, WarGuard menawarkan efisiensi dan keamanan yang lebih tinggi. Nah, kelebihannya tuh kecepatannya sangat tinggi berkat penggunaan algoritma enkripsi yang ringan.
basis kodenya yang kecil, sehingga mudah diaudit untuk keamanan dan sangat cocok untuk pengguna modern yang membutuhkan VPN cepat dan stabil. Nah, kekurangannya tuh masih dalam masih dalam perkembangan aktif, sehingga belum selengkap OpenVPN dalam hal fitur, dan tidak mendukung penggunaan port yang fleksibel seperti OpenVPN. Lalu selanjutnya di sini ada tabel perbandingan dari protokol VPN. Di sini untuk setiap protokol dibandingkan dalam hal keamanan, kecepatan, kompatibilitas, dan kelebihan utamanya. Seperti OpenVPN, keamanannya tuh sangat tinggi, kecepatannya sedang, kompatibilitasnya untuk semua platform, dan kelebihan utamanya itu fleksibel dan sulit diblokir. Lalu untuk IPv2 sangat tinggi untuk keamanannya, dan kecepatannya tuh cepat. Nah, kompatibilitasnya tuh cocok untuk di mobile, Windows, atau macOS. Kelebihan utamanya tuh stabil dan cepat untuk mobile. Lalu selanjutnya ada L2TP, itu keamanannya yang tinggi, kecepatannya sedang seperti OpenVPN, dan kompatibilitasnya tuh tersedia secara bawaan. Nah, kelebihannya tuh mudah digunakan. Nah, lalu ada WarGuard yang keamanannya tinggi. Nah, untuk kecepatannya tuh sangat cepat. Jadi untuk internet tuh lancar saja, dan kompatibilitasnya di modern platform. Kelebihan utamanya cepat, ringan, dan efisien. Lalu selanjutnya kita bagaimana sih memilih VPN yang tepat? Nah, ini ada beberapa faktor penting bila ingin memilih VPN. Yang pertama tentu saja keamanan dan enkripsinya. Keamanan adalah alasan utama menggunakan VPN, karena ketika memilih VPN, pastikan VPN itu menggunakan protokol dan enkripsi yang kuat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu protokol VPN seperti OpenVPN, IPv2, atau WarGuard menawarkan keamanan yang sangat tinggi. Nah, enkripsi data yang digunakan harus standar industri seperti AS256 yang sulit ditembus oleh peretas. Fitur tambahan seperti kill switch atau memutuskan internet jika VPN gagal juga penting untuk melindungi data kita. Nah, selanjutnya ada kecepatan kecepatan koneksi. Nah, VPN itu juga mempengaruhi dalam kecepatan internet, makanya kita harus karena VPN itu mengenkripsi lalu lintas dan dialihkan ke server VPN. Makanya saat memilih VPN, pastikan VPN memiliki server yang cukup banyak dan tersebar secara global untuk mengurangi kemacetan jaringan. Lalu untuk protokol seperti WarGuard yang dikenal menawarkan kecepatan tinggi tanpa mengorbankan keamanan. Nah, VPN yang memiliki fitur optimasi atau streaming untuk gaming atau streaming dapat memberikan pengalaman yang lebih baik. Nah, selanjutnya ada kebijakan no logs. Nah, privasi adalah inti dari VPN, makanya kita perlu memastikan VPN memiliki kebijakan no logs, yaitu tidak menyimpan data aktivitas online kita, sehingga makanya VPN tuh kita harus pastikan bahwa tidak ada data yang dapat digunakan oleh pihak ketiga, termasuk pemerintah atau perusahaan lain. Nah, lalu informasi pribadi harus benar-benar anonim dan terlindungi. Pastikan kebijakan ini telah diaudit oleh pihak ketiga untuk kepercayaan lebih. Lalu selanjutnya, faktor pentingnya adalah dukungan multi-perangkat. VPN yang baik harus mendukung berbagai multi-perangkat yang bisa digunakan seperti laptop, smartphone, tablet, atau bahkan router. Aplikasi VPN yang ramah pengguna untuk berbagai sistem operasi seperti Windows, macOS, iOS, Android, dan sebagainya. Kemampuan untuk menghubungkan beberapa perangkat secara bersamaan menggunakan satu akun. Lalu, faktor yang penting juga adalah reputasi dan ulasan pengguna. Sebelum memilih VPN, lakukan riset terlebih dahulu untuk melihat apakah VPN itu bagus atau tidak. Membaca ulasan dari berbagai sumber terpercaya atau pengguna lain.
cari informasi tentang sejarah perusahaan atau apakah pernah mengalami pelanggaran keamanan atau skandal privasi. Lalu dicek juga apakah layanan VPN sering direkomendasikan oleh pakar keamanan. Nah, lalu selanjutnya kita akan membahas tentang tantangan dalam menggunakan VPN. Nah, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai bila kita menggunakan VPN, terutama pertama VPN gratis. Ya, yaitu karena risiko privasi dan kecepatannya yang rendah. VPN gratis sering menjadi pilihan karena tidak memerlukan biaya, tetapi ada beberapa risiko besar yang perlu diperhatikan. Pertama, dari hal privasi, banyak layanan VPN gratis menghasilkan pendapatan dengan cara menjual data kita kepada pihak ketiga seperti pengiklan. Nah, hal ini bertentangan dengan tujuan utama VPN yang harusnya itu untuk melindungi privasi data kita. Lalu dalam hal keamanan, VPN gratis seringkali tidak menggunakan protokol enkripsi yang kuat, sehingga koneksi kita tetap rentan terhadap serangan. Lalu selanjutnya ada kecepatannya yang rendah karena sumber daya yang terbatas banyak pengguna yang menggunakan VPN gratis seringkali ditawarkan bandwidth yang ditawarkan itu sangat terbatas dan membuat kecepatan internet menjadi lambat. Lalu hal yang perlu diwaspadai selanjutnya adalah beberapa situs yang memblokir akses dari VPN karena tidak sedikit juga ada beberapa situs yang memblokir akses dari VPN sehingga kita perlu mematikannya terlebih dahulu. Makanya untuk beberapa layanan online yang seperti platform streaming seperti Netflix atau Hulu atau situs web tertentu yang memblokir VPN, alasan utamanya karena menggunakan teknologi pendeteksi VPN untuk memastikan kepatuhan terhadap lisensi geografis atau mencegah penyalahgunaan. Nah, solusinya itu untuk mengatasi masalah ini, kita harus memilih VPN premium yang menawarkan server yang dapat melewati pembatasan secara yang semacam kayak gini. Lalu selanjutnya ada ketergantungan pada penyedia VPN yang terpercaya. Nah, memilih VPN yang salah kita bisa berakibat buruk karena seperti yang sebelumnya itu ada beberapa hal yang tidak ada pada VPN yang salah, misalnya seperti kebijakan lock data. Beberapa VPN terutama yang kurang transparan mungkin menyimpan data aktivitas online kita. Nah, sehingga ini bisa membuat menjadi ancaman besar untuk kita jika data tersebut bocor atau digunakan untuk tujuan yang tidak etis. Lalu kredibilitasnya untuk VPN yang tidak terpercaya mungkin memiliki infrastruktur yang buruk sehingga membuat koneksi menjadi tidak stabil bahkan rentan terhadap serangan. Nah, solusinya selalu memilih VPN dengan reputasi baik, ulasan positif, dan kebijakan no-logs yang jelas. Lalu selalu dicek apakah mereka menggunakan protokol enkripsi yang kuat seperti AES-256. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tips menggunakan VPN dengan efektif. Seperti apa sih cara menggunakan atau mengoptimalkan penggunaan VPN? Yang pertama, gunakan protokol yang sesuai dengan kebutuhan. Protokol VPN menentukan cara data kita untuk dienkripsi dan ditransmisikan. Nah, makanya pilih protokol berdasarkan kebutuhan. Seperti OpenVPN, pilihan terbaik untuk keamanan tinggi, cocok untuk kebanyakan pengguna. Lalu IPv2 ideal untuk perangkat mobile karena stabilitasnya saat berpindah jaringan itu mudah, jadinya fleksibel. Nah, lalu untuk WireGuard, protokol modern yang lebih ringan dan cepat. Nah, cocok untuk pengguna yang memprioritaskan kecepatan
tanpa mengorbankan keamanan. Nah, pemilihan protokol yang tepat itu bisa membantu kita menjaga performa jaringan tanpa mengorbankan keamanan. Lalu, hindari VPN gratis untuk data sensitif. Kenapa? Karena VPN gratis itu seringkali memiliki keterbatasan fitur dan risiko seperti privasi kita yang akan terancam. Beberapa VPN gratis itu mencatat data pengguna dan menjualnya ke pihak ketiga. Lalu kecepatannya yang rendah, server terbatas, sehingga membuat koneksi menjadi lambat. Lalu ada keamanannya yang lemah sehingga tidak membuat data kita menjadi dienkripsi. Jika menggunakan VPN untuk aktivitas sensitif seperti transaksi online, nah gunakan VPN yang berbayar dan terpercaya untuk memastikan keamanan data kita. Lalu selalu perbarui perangkat dan aplikasi VPN secara berkala. Menggunakan aplikasi yang diperbarui itu penting untuk meningkatkan keamanannya. Karena pembaruan biasanya mencakup perbaikan celah keamanan yang baru ditemukan. Lalu untuk melihat apakah ada fitur baru, misalkan untuk versi terbaru itu sering menawarkan protokol atau fitur keamanan yang lebih baik. Nah, lalu selanjutnya meningkatkan stabilitas, memperbaiki bug atau masalah pada versi sebelumnya. Nah, pastikan perangkat juga memiliki sistem operasi terbaru agar kompatibel dengan aplikasi VPN. Lalu, tes koneksi VPN untuk memastikan keamanan dan kecepatan. Sebelum menggunakan VPN secara rutin, lakukan pengujian terlebih dahulu untuk mengecek apakah ada kebocoran DNS dan IP. Menggunakan alat seperti DNS leak test atau IP leak test untuk memastikan identitas kita itu benar-benar tersembunyi. Lalu uji kecepatan koneksi. Gunakan alat seperti speed test untuk memastikan VPN tidak memperlambat koneksi kita yang terlalu signifikan. Lalu uji ke stabilitas koneksinya. Pastikan VPN tetap terhubung tanpa sering terputus, terutama jika digunakan dalam aktivitas penting seperti streaming atau meeting online. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan?